Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 7 pada hari ini hari Rabu tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan Oktober kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran IPS. Pekan kemarin kita sudah melaksanakan IPS, melaksanakan UTS dan juga tugas-tugas peta juga sudah Bapak instruksikan untuk segera mengumpulkan, dan alhamdulillah untuk kelas 7 UTS dan nilai keterampilan sudah tuntas. Jadi tinggal nanti hari Sabtu ya, anak-anakku diingatkan orang tuanya untuk mengecek HP-nya karena nanti rapotnya akan Bapak kirim melalui WhatsApp atau pembagian secara online. Anak-anakku, bab 2 ini kita akan membicarakan tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Oke, jadi bisa disimak video ini. Itu judul untuk bab 2 ini. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi interaksi sosial ya. Jadi anak-anakku, yang namanya interaksi sosial itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia dengan lainnya. Ya, kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Nah, gitu ya, pada masa bayi terlihat ya, kalian sudah berinteraksi dengan orang tuanya. Itu masa bayi. Kemudian masa anak-anak, kalian juga sudah berinteraksi ya, berinteraksi dengan teman-teman seumurannya, dengan sesama anak-anak mainan. Kemudian menginjak remaja juga berinteraksi sampai dewasa, kemudian tua, itu juga pasti mengalami yang namanya interaksi. Jadi interaksi sosial itu tidak terlepas dari kehidupan manusia. Oke, dalam hal kecil saja ya, misalkan ketika kita makan ya, itu kita kan misalkan mengkonsumsi nasi, mengkonsumsi buah gitu ya. Itu kan kita tidak memproduksi sendiri ya. Masa kalau kita mau makan nasi, kemudian kita menanam dulu padinya ya, kemudian kita masak sendiri, kita makan gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Tetapi kita memerlukan bantuan orang lain ya. Mau makan buah juga, masa kita mau makan buah anggur, kita harus nanam buah anggur sendiri? Tidak, kita memerlukan bantuan yang namanya petani, kemudian ada penjual, kemudian kita beli, akhirnya bisa makan. Itu hal simpel berkaitan dengan interaksi. Coba dilihat gambarnya di sini anak-anakku. Ya, nah di sini contoh interaksi ini misalkan di dalam kelas ya. Nah, ini proses pembelajaran, di sini ada muridnya. Ya, ini bisa dibayangkan ini kalian ya. Kemudian ini gurunya, ini sebagai misalkan ini Bapak. Nah, ini interaksi sosial juga. Belajar ini juga interaksi sosial. Ini juga ya, ketika siswa itu datang, saliman ya, mencium tangan dari gurunya, ustadznya. Nah, ini bagian interaksi sosial. Ini juga interaksi sesama teman. Nah, ya, interaksi sesama teman. Oke. Itu contoh gambar dari interaksi sosial. Berikutnya ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Bahwasanya yang dikatakan dengan interaksi sosial itu dia memiliki syarat. Ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Bapak blok ya. Nah, oke. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, jadi syarat terjadinya interaksi itu harus ada kontak dan juga komunikasi. Kontak itu apa? Saling bertemunya panca indera. Ya, saling bertemunya panca indera. Misalkan saya ngomong, kalian mendengarkan. Nah, itu berarti terjadi kontak. Kemudian saya melihat kalian, ya, kalian melihat saya. Nah, itu terjadi kontak. Atau misalkan memberikan motivasi ya, kalau ini anaknya laki-laki bisa Bapak menepuk punggungnya. Nah, gitu ya. Itu bentuk kontak sosial. Baru komunikasinya itu apa? Timbal baliknya. Ya, ketika saya menjelaskan kemudian ada yang bertanya, berarti itu sudah terjadi yang namanya komunikasi.
Ya, jadi komunikasi itu timbal baliknya, timbal baliknya. Ada yang ngomong, kemudian ada yang menjawab, ada yang menanggapi. Nah, itu sebuah komunikasi. Tuh, syaratnya interaksi itu ada dua, apa? Kontak sosial dan komunikasi sosial. Oke, berikutnya yang ini ya. Langsung masuk ke sini ya. Nah, apa ini berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor antara lain. Nah, ya. Faktor interaksi sosial itu ada empat kalau tidak salah ya. Ya, ada empat. Kita bahas dulu mulai dari yang pertama. Faktor pertama adalah imitasi atau imitation. Merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang jelas ini ya, kalian mencontoh misalkan seorang figur ustadz, mencontoh orang tua, ya, mencontoh idola, ya. Nah, ini berkaitan dengan idola ini kita harus hati-hati ya. Kita sedang Indonesia ini sedang kebanjiran ya. Apa maksudnya di kebanjiran budaya. Budaya apa? Budaya K-pop, budaya Korea. Nah, kita harus hati-hati ya. Kita harus saring itu sesuai nggak dia dengan kepribadian bangsa Indonesia, sesuai nggak dengan aturan agama kita. Ya, yang sering Bapak soroti ini berkaitan dengan celana. Ya, celana yang bagian lututnya dirobek itu tuh sangat tidak sesuai dengan syariat Islam juga ya, karena itu pasti membuka aurat itu, lututnya ditutup dibuka. Kalau celana, maksud Bapak celana bagian lutut itu dibuka ya, kemudian pakaiannya ketat, rambutnya diwarna-warnai. Nah, itu kan bukan budaya kita. Hati-hati, kita harus pintar dalam hal imitasi. Berikutnya adalah sugesti. Ya, faktor yang kedua adalah sugesti. Merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya seorang pasien yang akan berobat ke dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Ya, gitu ya. Jadi sugesti itu berupa ajakan-ajakan, berupa saran-saran, nah gitu biasanya ya. Nah, minumlah obat ini, nanti kamu akan sembuh. Nah, berupa sebuah kata-kata yang memotivasi untuk melakukan tindakan sesuatu. Nah, gitu. Jadi kita itu bisa berinteraksi sosial itu ya, faktornya salah satunya dengan memberikan sugesti itu. Selanjutnya adalah faktor identifikasi. Nah, identik itu kan hampir sama gitu ya, hampir sama. Merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi daripada imitasi. Kalau imitasi tadi itu adalah mencontoh ya, mirip-mirip gitu lah, tapi nggak sama, mirip aja. Tapi kalau identifikasi ini sudah pada taraf yang sama, ingin menyamai dia. Ya, contoh, seorang anak mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Nah, ini kembali lagi kepada K-pop ya, karena ini sekarang menjadi kebincangannya hangat dan kita pun juga ya, saya yakin beberapa anak mengikuti K-pop juga itu ya. Nah, tetap ya harus ada aturannya ya, harus mengikuti aturan-aturan adab, terutama aturan-aturan adab di kita. Kalau itu tidak sesuai dengan adab ya, jangankan menyamai, meniru aja sebenarnya tidak boleh ya kalau tidak sesuai. Nah, faktor terakhir adalah faktor simpati. Merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain. Contohnya pada saat ada tetangga kita tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihan dan berusaha membantunya. Nah, itu ya. Jadi faktor-faktor di dalam interaksi sosial itu ada 4. Pertama apa tadi? Imitasi, sugesti, identifikasi, kemudian simpati. Tuh. Setelah faktor-faktor kita langsung kepada bentuk
Oh, ini dulu. Nah, yang ini dulu. Oke, ini adalah ciri-ciri interaksi sosial ya. Tidak semua tindakan manusia merupakan interaksi sosial. Tindakan bagaimana yang dapat dikatakan sebagai interaksi sosial? Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi apabila memiliki ciri-ciri berikut. Kalau tadi faktor-faktornya, sekarang adalah ciri-cirinya. Ciri yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Ini jelas. Gimana kamu mau interaksi sosial kalau cuma sendirian? Interaksi batin yang ada ya. Jadi namanya interaksi itu pasti kelihatan melibatkan 2 orang ya. Minimal 2 orang. Kalau dia ketawa-ketawa sendiri, yang ngomong-ngomong sendiri dengan interaksi dengan diri sendiri, berarti bisa dikatakan ciri-ciri orang yang ya kurang waras. Nah, itu ya. Oke, ciri yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Maksudnya ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, kalau interaksi itu bertanya terus tapi tidak dijawab, ya berarti nonsen, ya. Apa ini? Jaka sembung, nggak nyambung. Nah, ya. Selanjutnya adalah adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Maksudnya ini simbol-simbol di sini bisa diartikan adalah sebuah bahasa. Ya, bahasanya itu yang digunakan adalah bahasa yang sama-sama dipahami. Bahasa itu kan simbol, ya, itu sebuah simbol. Jadi kamu yang ngomong apa ternyata tidak paham kan tidak jadi interaksi sosial. Kamu nonton film Korea tidak ada subtitlenya. Ya, tidak paham kan? Tidak paham kan? Nah, itu hanya menonton. Coba kalau itu sebuah komunikasi, kamu teleponan dengan orang Korea, kamu nggak ngerti dia ngomong apa, ketawa-ketawa aja kan, hahihuhe gitu kan. Nah, itu. Jadi harus ada simbol-simbol yang disepakati. Selanjutnya adanya tujuan tertentu. Jelas semua itu harus dilandaskan kepada suatu kebermanfaatan. Jangan sampai kita berinteraksi, ya, berkomunikasi, ya, berteman, ya, lebih luas lagi berteman itu tanpa ada tujuan tertentu. Jelas tujuannya harus tujuan untuk kebaikan, ya, bukan tujuan yang untuk kejelekan. Itu tadi bentuk, kemudian ciri-cirinya, ya. Selanjutnya pembahasan berikutnya adalah bentuk interaksi sosial. Ini secara global aja, nanti anak-anak bisa membahas memahaminya dengan cara membaca lebih intensif lagi, ya, karena nanti kalau Bapak jelaskan terlalu banyak, kalian nonton videonya terlalu lama, memboros-borosi kuota. Lebih baik Bapak memberikan pengantar, kalian yang melanjutkan membaca. Oke, jadi bentuk interaksi sosial itu ada 2 secara umum. Ada asosiatif, ya ini ya, proses asosiatif. Kemudian ada juga proses disosiatif. Jadi pembaginya itu ada 2. Ya, ada asosiatif, ada disosiatif. Asosiatif ini adalah interaksi sosial yang positif, yang baik. Kalau disosiatif, interaksi sosial yang tidak baik atau negatif. Nah, untuk asosiatif itu dibagi menjadi 3. Pertama, kerjasama. Yang kedua, akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Oke, kita bahas dulu. Kerjasama di sini dimasukkan sebagai suatu usaha bersama atau orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Contoh, gotong royong pada dasarnya ya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat. Nah, jadi contohnya apa kerjasama? Gotong royong. Ini gambarnya ya. Ini kayaknya sedang membersihkan jalan ini ya. Nah, itu ada cangkul, ini semak-semaknya dikumpulkan. Ya, ini contoh kerjasama seperti itu. Selanjutnya akomodasi. Suatu proses akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan satu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Oh, ini agak susah paham ya, langsung contohnya saja. Nih, contohnya,
Pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian bersengketa melalui pihak ketiga, toleransi kehidupan beragama, pengadilan, dan sebagainya. Nah, dalam arti akomodasi itu adalah mengurangi keinginan. Ya, mengurangi keinginan, di mana keinginan itu manakala dikurangi akan meredam sebuah konflik. Ya, paksaan terhadap kaum yang lemah. Nah, itu. Jadi keinginan untuk menindas orang lemah itu dikurangi. Berikutnya penyelesaian PHK karyawan. Nah, ini juga ya. Nah, jadi seperti sebuah toleransi lah gitu ya, sebuah toleransi terhadap keinginan-keinginan. Selanjutnya adalah asimilasi, merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran atau tindakan. Contohnya, ya, orang Tiongkok tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun dialek mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Oke. Dalam hal makanan, bakso ya dibawa oleh orang Tiongkok, makanan dari Tiongkok. Kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Jadi di sini ada perpaduan ya. Kunci dari asimilasi ini adalah perpaduan. Perpaduan antar dua budaya kemudian memunculkan sebuah budaya baru. Itulah asimilasi. Selanjutnya untuk disosiatif ya. Disosiatif di sini ada kompetisi, kemudian ada kontravensi, ada pertentangan, kemudian ada itu ya. Nah, ada berapa tadi? Ada 3 juga. Konflik, kontravensi, kemudian ada kompetisi. Nah, itu. Kalau kompetisi ini persaingan yang tujuannya saling menjatuhkan, itu juga tidak boleh. Ya. Tapi kalau kompetisi dalam hal pertandingan olahraga itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kompetisi dalam hal menjatuhkan itu yang tidak boleh. Kompetisi itu penting ya sebenarnya. Kompetisi ini penting untuk mengasah kemampuan. Ya, kalau kalian berinteraksi sosial kemudian adanya kompetisi, ikuti. Lomba itu penting. Ya, untuk meningkatkan kemampuan. Tapi kalau dalam hal untuk menjatuhkan orang lain itu tidak boleh. Berikutnya kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, ya. Kontravensi ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan. Contoh, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Nah, itu ya. Jadi semacam tidak setuju sesuatu itu sudah disepakati tetapi kita tidak setuju, kemudian kita itu menyebarkan kebencian ya, mengolok-olok ya, menjelek-jelekkan ya, karena kita tidak setuju dengan keputusan tersebut. Nah, itu kontravensi. Kemudian tingkatan selanjutnya dari kontravensi ini adalah konflik pertentangan. Nah, kalau kontravensi ini masih dalam arti antar mulut ke mulut ya, belum tentu kelihatan fisiknya. Tapi kalau konflik atau pertentangan ini sudah kelihatan kelahi, kelihatan saling membunuh. Nah, contohnya ini ya, tawuran. Nah, itu sudah dia kontravensi. Dia sudah levelnya naik. Ya, levelnya naik. Kalau tadi hanya berupa main kata-kata, olok-olokan, berikutnya menjadi sebuah pertentangan atau konflik. Oke. Jadi itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada asosiatif dan disosiatif. Untuk hari ini penjelasan cukup sampai di sini dulu ya. Selanjutnya untuk hari ini tidak ada tugas dulu ya nak ya. Kalian baru aja UTS, baru aja mengerjakan banyak tugas. Jadi untuk materi IPS belum ada tugas. Tugasnya minggu depan saja. Yang penting kalian menonton video ini dan sebagai bukti kalian sudah menonton, komentar di bawah.
Saya sudah menonton, Pak. Nah, gitu ya. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.